Nah, Mbak Ani, jadi selamat siang. Sebelumnya kita ketemu lagi ya di sini di perbincangan podcastnya Kuasa Kata. Iya. Nah, saya tertarik sekali. Sekarang ini kan dunia fashion Muslim khususnya begitu mengalami banyak kemajuan yang luar biasa. Itu terkait dengan tren fashion yang mendunia. Sekarang busana Muslim kan tidak lagi teridentifikasi ataupun berkonotasi sebagai busana yang out of date atau bahkan orang malu menggunakan busana Muslim. Tapi sebaliknya, sekarang tren Muslim sudah menjadi salah satu Muslim yang cukup fashionable. Nah, boleh cerita dong bagaimana Mbak Ani ya, Mbak Ani bisa tertarik atau bahkan sekarang menggeluti bisnis di bidang fashion Muslim ini. Oke, jadi gini Mbak Esti, dulu kan saya kan profesinya sebagai seorang guru. Jadi di sela-sela saya mengajar, saya tuh menyambi untuk menjadi Menyambi itu artinya punya side job gitu ya. Maksudnya biar ada income tambahan gitu. Nah, itu saya jualan hijab sebagai reseller gitu. Nah, semakin kesini itu ternyata tuh jadi reseller tuh emang laris gitu kan. Namun penghasilannya jauh lebih tinggi daripada jadi pegawai guru. Iya, betul. Gaji guru. Namun kan kalau reseller kan ini ada saingan reseller lain dan kemudian kan produk yang kita jual tidak identik, tidak mencerminkan diri kita sendiri gitu kan. Nah, dari situ saya punya mimpi bahwasanya saya ingin menjual produk saya sendiri yang desainnya, warnanya gimana itu sesuai dengan kriteria saya. Nah, dari itu saya buat sendiri ya kecil-kecilan, sedikit-sedikit. Namun alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat, penjualan terus naik hingga saat ini ya alhamdulillah kita udah punya tempat produksi sendiri. Nanti kapan-kapan Mbak Esti main ke sana ya. Tempat produksi sendiri yang alhamdulillah sudah ada ratusan karyawan untuk sampai saat ini. Sebelum lanjut ke bicara soal industri yang sudah sedemikian besar ya, untuk ukuran 100 karyawan kan, wah itu udah masuk UMKM-nya plus ya. Kembali lagi, jadi itu sebelumnya kan memang menjadi guru apa boleh ceritain? Guru matematika di salah satu SMA bukan swasta. Guru fashion ya? Bukan. Jauh dari fashion ya? Jauh tapi mungkin ada hitung-hitungan untuk ukuran baju. Ya, itu mempermudah. Jadi kan nggak selamanya ukuran baju kita harus pakai meteran atau ya harus pakai meteran kalau ngukur ya. Maksudnya kalau untuk menentukan berapa lingkarnya, berapa apanya, jika diameternya sekian itu kepake sih. Maksud saya selain waktu menjadi guru tahun berapa itu bercerita? Menjadi guru itu tahun 2016-2017. Backgroundnya tapi bukan dunia fashion, berarti dunia guru ya? Dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Jadi beralih yang semula berprofesi sebagai guru, kemudian menyenangi fashion, tapi lebih menyenangi duitnya mungkin lebih dulu ya? Iya. Tapi kan ada passion untuk tentang dunia fashion, begitu ya. Sehingga kemudian desain-desain rancangan awal yang mungkin tadi ada sesuatu yang menjadi mimpi untuk menjadi desainer itu kemudian bisa disalurkan melalui bisnis barunya gitu. Iya. Tapi sejak awal memang sudah khusus memilih jalur busana Muslim atau memang ada busana sebelumnya? Sejak awal emang saya memilih jalur busana Muslim. Makanya kan awalnya saya reseller hijab gitu. Jadi hijab bukan baju dulu. Hijab. Jadi hijab itu kan sekarang pasarnya luar biasa ya. Hampir 70% wanita di Indonesia itu menggunakan hijab. Seperti Mbak Esti tahu kan kalau di mana-mana tuh hampir semuanya wanita Muslim itu kan berhijab. Jadi hijab itu sudah bukan bukan sesuatu hal yang tabu, tapi juga emang selain kewajiban itu juga menjadi tren fashion gitu. Tren fashion wanita Muslim saat ini gitu. Jadi dari situ saya melihat banyak sekali peluang untuk produksi baju-baju Muslim gitu. Terutama kan kalau baju Muslim kan ini ya Bu, biasanya kan satu set gitu. Jadi kalau misalkan
order atau lain sebagainya biasanya satu set ya. Itu artinya lebih senada warna gitu, satu hijabnya style dari mulai hijab sampai dengan gamis atau dengan busananya gitu. Iya. Oke. Tadi kan beralih dari mulai jadi guru, kemudian punya nyambi ataupun side jobnya sebagai reseller hijab, dan kemudian berproses menjadi desainer. Betul. Dan bahkan sekarang ceritanya sudah jadi pengusaha di bidang fashion kan. Itu kan satu lompatan yang luar biasa ya, Mbak Ani ya. Nah, boleh diceritain prosesnya yang itu, apakah ada suka dukanya atau sejalannya mulus seperti jalan tol sekarang, atau gimana ceritanya supaya berkembangnya sudah begitu luar biasa dalam waktu yang singkat itu? Nah, sebenarnya kalau dikatakan singkat tuh enggak ya Mbak Esti ya. Saya tuh mulai dari reseller itu emang dari 2016 awal-awal itu. Terus kemudian di tahun 2018 saya memutuskan untuk 2018. Yang dari sebenarnya kan memulai resellernya dari tahun 2016 nih. Jadi kan mulai jual-jual gitu, belajar marketingnya biar kita kok ada feel ngerasa jualan ini bakal laku apa enggak, itu kan memang kita perlu belajar dan pembiasaan. Nah kemudian di tahun 2018 saya memutuskan untuk menekuni dunia fashion. Baru dari situ menekuni dunia fashion karena itu tadi saya pengen jualan produk saya sendiri intinya gitu. Nah, dari tahun 2018 itu agar dari reseller saya langkah menuju fashion designer itu memang tidak langsung serta-merta kita bisa menyebut diri kita ini fashion designer ya. Karena yang pertama saya harus berlatih untuk mendesain dan lain sebagainya. Saya sekolah lagi, ambil kursus desain, terus ambil kursus pola, sehingga kalau misalkan saya ingin membuat baju modelnya seperti ini nih, meskipun nanti tidak saya sendiri yang membuat atau produksi, seenggaknya saya tahu dan bisa mengarahkan pola-pola yang akan dipakai, seperti apakah cuttingannya circle atau align, kalau circle itu berapa derajat, apakah 180 ataukah 360, itu kan juga kita bisa analisis gitu, jadi mempercepat proses produksi dan sampling sehingga sekali sampel jadi itu udah sesuai sama keinginan saya. Memang dulu saya tuh dari nol tak pasrahin, tapi kok nanti banyak revisi, akhirnya saya sadar dari situ saya harus belajar desain dan pola. Artinya kan kalau boleh saya menyimpulkan sedikit ya, bahwa dulu kan sebagai naluri atau dengan otodidak yang mungkin memang menyenangi dunia fashion aja. Tapi kemudian untuk lebih bisa expert istilahnya begitu, Mbak Ani juga kemudian mengambil beberapa pendidikan dasar ataupun untuk sebuah profesionalitas sebagai seorang desainer gitu ya. Mungkin ceritaan sekolah di mana gitu boleh? Saya sekolah di Susan Budiarjo Semarang. Oke. Yang kepala sekolahnya Bu Pinky. Iya. Jadi cukup punya basic pendidikan fashion yang bisa orang tahu lah seperti apa ya. Kita nggak usah promosi ke sana. Oke Mbak Ani, kembali lagi ke tadi untuk tren fashionnya sendiri sejak awal tahun 2018 ya berarti ya. Iya, tahun 2018 mungkin kan fashion muslim kan juga macam-macam. Jadi ada yang mungkin lebih ke garis yang formal atau barangkali fashion muslim yang casual atau barangkali fashion yang gala atau untuk kesempatan-kesempatan yang resmi seperti untuk pesta gitu. Punya Mbak Ani ini trennya kemana gitu? Boleh diceritain? Kalau saat ini yang punya saya itu trennya lebih ke gaun-gaun pesta. Tapi tidak yang terlalu glamor. Jadi gaun pesta yang masih simple. Artinya emang pasar saya kan untuk semua kalangan. Jadi emang rate yang saya patok itu emang bisa untuk semua kalangan, baik menengah ke atas ataupun menengah ke bawah gitu Bu. Caranya gimana itu supaya istilahnya ya, kalau namanya semua kalangan itu kan cukup panjang luasnya range-nya ya. Jadi yang mungkin kelas menengah dengan penghasilan pas-pasan gitu, dengan yang mungkin up, dengan yang boleh
istilahnya kalangan jet set ataupun kalangan itu tapi bisa ini ada juga loh Bu, istri gubernur yang order di saya juga ada. Meskipun itu kayak dalam gini, produk saya kan bukan custom made by satu orang gitu kan, emang massal. Jadi kan sekali produksi saya tuh bisa sampai 1.000 2.000 gitu kan. Iya, jadi ini apa? Yang saya sasar emang desain yang elegan, terus tidak pasaran, terus kemudian harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Jadi kan kalau kalangan atas kan dia inginnya desainnya tuh elegan, nggak terlalu rame, terus kualitas dipakai juga enak. Saya juga nggak nyangka, saya lihat di FYP TikTok terus dikirimin kan, Bu ini pelantikan gubernur ini istrinya pakai punya Alfi Zahra loh, bahkan itu harganya cuma 300.000. Gitu. Jadi emang itu sepertinya baju yang mungkin loh kalau mau jujur ya. Sebenarnya orang butuhnya begitu loh. Artinya secara penampilan ataupun secara good lookingnya itu istilahnya elegan dan juga bisa terlihat istilahnya apa ya, namanya elegan tuh ya nggak selalu mewah ya. Tapi artinya berpenampilan seperti yang brand-brand yang terkenal gitu ya. Cuman apalagi nyaman dipakai karena kan Indonesia kan dengan musim yang begini, apalagi sekarang musim panas kan, kalau menggunakan baju nyun sewu, maaf ya, dengan hijab yang tertutup, itu kan juga gerah ya. Nah, mungkin Mbak Ani dengan busananya yang nyaman dipakai itu kan menjadi pertimbangan penting juga. Iya, betul. Apalagi harganya yang terjangkau, begitu ya. Jadi emang material yang saya gunakan itu kalau teman-teman kain di Semarang, semua toko mulai dari toko Ashok sampai Jangkrik itu pasti udah tahu nama saya. Dan saya kalau nyari kain itu misalkan produk saya ini kan habis, di kain saya habis. Nah yang saya cari itu materialnya harus sama, warnanya harus sama. Kalau nggak sama saya nggak mau gitu. Misalkan Mbak diturunin dari satin Max Mara ke ini aja lah, Cavalli atau ke velvet katakanlah kayak gitu, nggak mau saya. Jadi emang owner toko kain tuh udah tahu saya tetap mempertahankan kualitas harus sama seperti katalog yang saya foto gitu. Karena beda kualitas sedikit, kilau warnanya juga beda, jatuh kainnya juga beda. Makanya kalau saya sebelum produksi saya biasanya nyetok kainnya terlebih dahulu. Tapi kalau kadang kan perhitungan kain pasti ada selisih. Nah itu nanti sisanya saya nyari di rekan-rekan saya yang di Semarang, di toko-toko Semarang kayak gitu. Tak jarang juga kita juga sering celup ke Cina sendiri. Kita buat bahannya. Produksi sendiri. Ya, produksi bahannya di Cina sendiri, kayak motifnya mau kayak gimana, kualitasnya kayak gimana. Kita emang berusaha mempertahankan kualitas di harga kita, di pasar harga kita yang segitu, kita kualitasnya terbaik, intinya kayak gitu. Artinya kalau ada bikin tagline tuh murah tapi nggak murahan gitu ya. Iya, betul. Artinya secara kualitas, secara good lookingnya tuh masih orang bisa memakai dengan bangga meskipun dalam suasana formal yang orang banyak mesti harus tampil menarik dan juga cantik, tapi istilahnya secara tadi bisa menjangkau untuk lapisan yang barangkali tidak dalam kosmodisi yang terlalu mahal begitu ya. Kalau gini Mbak Ani tadi kan ceritain bahwa bisa produksi sampai 100 piece. Itu maksudnya satu desain dalam jangka masa gitu? Saya biasanya produksinya itu kalau launching itu ada 4 desain. Untuk warna itu kira-kira 6-8 untuk produksi pertama. Tapi kan kadang kita ada produksi lanjutan, misalkan produksi pertama open PO yang pertama kita udah close, udah penuh. Nanti kan kita akan ada, kalau banyak peminat biasanya akan kita openkan lagi di mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelahnya. Biasanya akan ada warna baru kayak gitu. Jadi dalam sekali launching itu 4 desain, 6-8 warna gitu. Kemudian kalau tentang desain kan, karena desainer kan mesti kan kita bicara dengan desain dong gitu loh. Untuk inspirasi sendiri supaya desain itu kan selalu bisa update dan mengikuti tren ya. Orang kan pemakai ataupun pengguna Mbak Ani kan nggak mau dong kok itu lagi gitu loh. Artinya bahwa orang bisa membeli ulang atau bahkan menjadi pelanggan tetap dan bukan fanatik. Oh koleksinya Mbak Ani pasti kalau begitu keluar pasti beli deh gitu loh. Nah itu inspirasinya supaya bisa seperti itu gimana? Kalau inspirasi desain saya sih saat ini karena fashion muslim itu kan identiknya sama
apa ya, negara-negara timur gitu, negara-negara Arab gitu. Memang fashion ini kiblatnya lebih ke Turki sih Kak. Apa namanya, untuk desainnya Turki kan banyak dress gitu loh Bu. Cuman kita nggak ambil mentah-mentah desainnya ke situ. Lebih banyaknya mungkin mengangkat kalau saat ini tuh ada etnik-etnik yang diaplikasikan ke bordir kayak saya pakai organza, biasanya organzanya polos gitu kan. Bordir dari Cina, saya nyelupnya ke Cina. Ya, karena ini apa namanya? Bukan bordir dari Kudus ya? Bukan, kalau bordir dari Kudus justru itu kan manual, nanti lama, nanti malahan kita ininya produksinya lama. Sebenarnya manual juga kualitas yang bagus banyak, cuman kita kendalanya di kuantiti dan waktunya yang agak lama. Ngikutin ya. Betul. Dan harganya juga jauh lebih mahal karena kan jatuhnya dia manual kan gitu. Pakai itu ya. Jadi handmade lebih kadang kita mengangkat ada etnik Sumba atau bagaimana gitu. Jadi ada percampuran sama Indonesia juga gitu. Jadi pakai etnik Nusantara istilahnya gitu ya. Etnik Nusantara yang kita aplikasikan ke bordir, mungkin bisa di organza ataupun tile gitu. Jadi banyak bermain ke polos gitu ya? Ya, polos. Polos. Polos berpayet. Oh, itu yang memberi kesan untuk busana resmi ya? Iya. Atau bahkan untuk pesta ya? Oke. Kalau itu kan tadi sampein ya, itu berarti berseri istilah begitu. Iya. Nah itu kalau boleh diceritain, apakah itu juga berseri itu melingkupi untuk semua kelompok usia atau bagaimana gitu? Iya, untuk alhamdulillah di kita tuh selain ada dress dewasa, peminat dress anak tuh juga lumayan banyak. Jadi biasanya ibu-ibu tuh pengen kapelan sama anak perempuannya kayak gitu, atau family set kayak gitu Bu. Jadi bisa semua usia karena kita juga ada custom size. Untuk anak-anak tuh usia 1 tahun sampai 10 tahun. Untuk yang dewasa itu ada S, M, L, XL kayak gitu. Dan bisa juga misalkan ada ukuran tertentu mau dikasihkan. Ada yang untuk big size gitu juga? Iya, bisa request big size gitu. Soalnya mungkin kan ada aja juga ya kelompok-kelompok masyarakat barangkali wanita yang mungkin punya tubuh yang subur gitu ya, tapi pengen juga tampil modis kan. Karena kan kalau berbusana muslim, istilahnya nyusewu, maaf ya, yang bertubuh agak over gitu, kan kadang-kadang agak kesulitan juga kan untuk mencari size atau mencari desain yang kelihatan tetap cantik itu gimana gitu loh. Iya, biasanya memang rata-rata sih kalau yang kesusahan itu adalah mencari seragam keluarga, tapi yang bisa untuk segala size. Karena kan biasanya kan yang ready itu kan size ML gitu, XL, mentok kan kayak gitu. Nah, sementara yang size-nya lebih di atas XL itu biasanya kan agak susah kalau nyari yang ready. Makanya kita fasilitasi untuk request size. Jadi mau ukuran sekecil apapun kita bisa, ukuran besar juga bisa. Itu yang tadi sebutin custom by ukuran itu ya? Custom ukuran. Jadi tidak ada custom untuk desain ya, tapi ya? Ya, karena ini Bu, kalau kita custom desain itu takutnya desainnya kan banyak yang berbeda-beda. Betul. Nanti itu produksinya jadi semakin lambat karena kita harus membuat pola baru gitu. Jadi memang kalau mau custom boleh custom ukuran, tapi desainnya memang dari kita gitu. Oke. Kan gini, kalau tadi saya sebutin di awal ya, tadi pertanyaan. Jadi dalam satu desain itu diproduksi dalam jumlah banyak gitu ya. Nah itu apakah tidak menjadi kendala untuk customernya? Karena nanti jangan-jangan ketemu sama orang berpakaian yang sama gitu, nggak jadi kendala ya? Enggak, biasanya kalau misalkan yang kita ketemu sama orang yang sama itu biasanya kalau produk tersebut dijual di e-commerce dengan apa ya? Dengan harga yang sangat rendah biasanya. Jadi sangat rendah kayak 100.000, terus di bawah itulah biasanya kan kayak gitu, peminatnya kan sangat banyak, apalagi dijual flash sale, dijual live dengan sale yang sangat tinggi, murah kayak gitu, satu set 60.000 atau berapa, nah itu pasti nanti bakal ketemu lagi. Cuman kalau kita patok harga, kita mengadakan giveaway aja jarang gitu loh. Jadi giveaway atau diskon kita tuh jarang banget mengadakan itu. Makanya pasar kita, customer kita tuh memang udah tahu kalau misalkan ini produksinya
walaupun kita retail banyak, itu tetap terbatas gitu. Kalau kita produksi 1.000-2.000 itu kan untuk seluruh Indonesia gitu. Untuk seluruh 1.000 tapi untuk 100 juta ya. Jadi frekuensi kemungkinan ketemunya juga jarang ya. Iya, jarang. Artinya kalau dengan apa yang disampaikan Mbak Ani tadi ya, dengan istilahnya produksi yang mungkin sekalipun tidak eksklusif 1 atau 2 desain, tapi setidaknya bahwa produksi-produksi atau rancangan-rancangan Mbak Ani ini toh masih juga eksklusif untuk pemakainya gitu ya. Karena kan tadi sesuai dengan custom ukuran badan, kemudian juga warna yang pilihannya beragam gitu ya, sehingga itu memberikan satu ruang untuk penikmat modenya pun juga masih juga bisa memakai dengan apa ya, bukan bangga ya, tapi yakin dengan pilihannya gitu ya. Ya, dan lagi pula kita kan keluarnya per koleksi, Bu. Jadi koleksi kalau udah tutup bisa diordernya 2 sampai 3 bulan lagi. Oh, artinya kalau ulangnya. Ya, artinya kalau koleksi itu tutup bisa jadi juga kamu tuh beli di tahun depan, nggak bisa di tahun ini. Kadang-kadang kayak gitu. Karena memang bahannya dan sebagainya kan kita persiapkannya kan jauh-jauh hari. Oke. Ini menarik loh. Artinya bahwa desain itu bisa diulang untuk jangka waktu yang lama. Mungkin boleh disampaikan garis desainnya tuh memang garis desain yang istilahnya untuk bisa long time-nya itu cukup panjang ya. Timeless gitu ya. Timeless-nya itu ya. Jadi nggak termakan oleh zaman gitu ya. Iya. Nah, di sini saya memang cenderung membuat tren saya sendiri, jadinya nggak ikut-ikutan tren yang ada sekarang yang lagi booming apa saya produksi itu. Kadang kan contoh kayak baju turun naik kayak gitu kan, itu kan sempat happening, terus banyak banget, terus tiba-tiba kalau sekarang kita pakai itu pasti kan apa ya, ini baju turun naik ya, biasanya kan kayak orang pernah tuh ada satu masanya pernah gitu masanya ya. Dan kayaknya masanya udah lewat misalkan kayak gitu. Terus atau pokoknya kita nggak mengikuti tren yang lagi happening saat itu, kita nggak ngikutin mentah-mentah langsung kita produksinya sama plek-ketiplek, enggak. Jadi mungkin kalau trennya misalkan ini warna sage gitu kan, di tahun kemarin warna sage, ya nggak apa-apa kita buat warna sage, tapi kan bukan berarti desainnya kan kita ikut yang terlalu pasaran atau gimana. Kalau desain saya tuh cenderung lebih suka desainnya meskipun glamor itu tapi lebih simple. Jadi lebih simple gitu. Simple elegan gitu ya. Oke. Kalau untuk menjadi model tuh memang karena anak perempuan saya itu aktif dan dia juga suka di depan kamera. Jadi makanya emang sering saya ajak. Jadi kebetulan nih saya dapat model gratis untuk baju anak gitu. Namun malah aplikatif ya, langsung dipakai. Langsung dipakai gitu, sesuai instruksi gitu. Emang anaknya ini aktif dan suka tampil depan kamera. Cuman kalau untuk memaksakan anak saya di dunia fashion atau gimana sih enggak saya paksakan untuk melanjutkan usaha atau gimana, enggak sih Bu, karena emang anaknya mungkin punya cita-cita sendiri, dia sukanya di dunia entertain soalnya. Sukanya di udah kelihatan ya, udah kelihatan hobinya menyanyi, drum kayak gitu.